Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Serta juga kita jadi tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita nikmati dan apa yang dilarang sehingga kita jauhi. Dan dengan itu kita punya panduan hidup. Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang harusnya disyukuri oleh setiap hamba, termasuk kita yang ada di ruangan ini dan mengikuti acara ini offline ataupun online. Selain daripada itu, nikmat Allah sangat melimpah dari kesempatan, kesehatan, mungkin juga ada yang lebih banyak lagi diberikan harta, pasangan hidup, keturunan, dan apa saja yang merupakan fasilitas di muka bumi ini yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Dan Allah meringkaskan kalimat syukur ini terdiri dari dua kata, Alhamdulillah. Dan dengan itu semua nikmat akan terus bertambah dan dijaga olehnya. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada panduan setiap orang-orang beriman, sebaik-baik suri tauladan, nabi pilihan dan penutup para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga tentunya sebagai balas jasa setelah 23 tahun beliau habiskan umurnya untuk agama ini. 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun penyempurnaan penerimaan wahyu sehingga sampailah kepada kita agama yang mulia ini. Pada kesempatan ini seperti biasa, sebulan sekali kita melanjutkan bedah buku yang mungkin sebagian orang melihatnya kecil, tapi buku ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah. Beliau berhasil menyusun di buku kecil ini 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan di sini tentu ada makna daripada 80 langkah cerdas. Berarti sebenarnya masih banyak langkah-langkah lain. Tetapi 80 ini yang diskala prioritaskan oleh beliau untuk disusun tentu dengan alasan-alasan ya. Mungkin karena lebih mudah untuk dijalankan dan juga lebih besar keutamaan serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kemudian juga kita selamat dari siksa neraka yang merupakan siksa puncak yang setiap orang kalau masuk ke sana pasti akan menyesal. Tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam api neraka kecuali pasti menyesal. Karena di sana tidak ada kematian lagi. Sering kami berikan contoh kalau ada maling, pencuri, ditangkap, ketangkap, kepergok, lalu digebukin oleh masyarakat misalnya atau massa, kemudian dia meninggal dunia. Saya yakin kita sepakat sudah tidak ada lagi orang yang memukulnya kalau sudah meninggal dunia. Karena orang akan berpikir orang ini tidak rasa sakit lagi. Karena sudah meninggal, mau dicongkel matanya, mau dipenggal lehernya, kalau sudah meninggal tetap aja dalam keyakinan kita dia tidak akan rasakan apa-apa. Nah itu betul terjadi seperti itu sunnatullah atau peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit itu hanya dirasakan selama hidup. Oleh karena itu orang kalau sudah meninggal dunia, jasad ini tidak merasakan sakit lagi. Walaupun nanti di alam barzah ada yang dihadapi oleh ruh. Namun orang di neraka, saudaraku seiman, tidak ada kematian. Jadi orang itu dibakar, dipanggang, disiksa, sampai hangus, mungkin tinggal tulang saja tapi tidak mati. Dan kemudian diutuhkan kembali dalam prosesi pengutuhan kembali tubuhnya, yang mulai dari tulangnya kembali diutuhkan, kemudian otot-ototnya, urat saraf, kulitnya, semua ini juga merasakan kepedihan, kemudian disiksa lagi, sampai hangus lagi, kemudian dikembalikan begitu terus. Dan luar biasa bagi orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik ini karena mereka Allah hubungkan dengan satu kata yang berbahaya sekali, yaitu khalidina fiha, atau dua kata tepatnya, mereka akan kekal selamanya dalam siksa tersebut. Bahkan dalam ayat Al-Quran diceritakan ahli neraka itu berharap diringankan satu hari saja siksa, tapi tidak akan pernah terjadi
mereka sekian ribu tahun, bahkan selamanya kekal, itu akan disiksa. Kecuali satu kelompok yaitu usatul mu'minin, orang-orang beriman yang bermaksiat, tapi ini pun tetap disiksa dulu. Setelah dosa mereka bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita tidak butuh menjadi kelompok ini, maksudnya walaupun nanti masuk ke dalam surga tapi melalui proses neraka. Kenapa kita tidak dari awal menikmati keberhasilan untuk masuk ke dalam surga? Sebagaimana orang kalau kuliah, kenapa harus tidak lulus dulu berulang kali, baru kemudian jadi sarjana? Kenapa tidak dari awal belajar supaya menjadi orang yang berprestasi, lalu kemudian dia lulus dari awal? Namanya harum, dia bisa banyak melakukan aktivitas yang lainnya, dan segala hal mungkin yang kita ketahui, fasilitas yang didapatkan bagi orang yang berprestasi. Nah seperti itu kurang lebih gambaran. Dan Alhamdulillah dari 80 langkah ini kita sudah membahas 21 langkah. Ya, tepatnya pada pertemuan yang lalu, langkah ke-21 bergaul dengan orang-orang yang baik atau soleh bagi laki-laki dan soleha bagi perempuan. Jadi ini sangat besar sekali pengaruhnya. Saya ingatkan setengah menit saja bahwasanya orang-orang yang terus saja membuka pergaulan dengan orang fasik atau fasiqah, orang yang jauh dari agama, maka pasti hidupnya tidak akan tentram. Pasti akan berefek kepada bisikan atau dari bisikan-bisikan mereka agar berbuat dosa, agar melalaikan kewajiban, ya, atau menganggap remeh dan seterusnya. Dan sangat berbeda kalau seseorang itu justru bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit efeknya adalah dia akan merasa malu dengan temannya yang soleh atau soleha ini kalau dia tidak ikut di majelis ilmu, tidak ikut sholat duha, tidak ikut sholat wajib misalnya berjamaah dan seterusnya. Karena keberadaan teman ini sangat besar sekali efeknya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Saya berharap teman-teman sekalian setiap kali belajar poin demi poin, ya majelis demi majelis itu akan bisa membawa perubahan kepada kita. Dan kita sedang membahas tema demi tema, dan setiap kali kita bahas tema kita tidak akan membahas masa lalu lagi Bapak Ibu sekalian, tapi kita membahas sekarang ke depan. Kalau yang lalu selalu teman-teman kita buruk, maka kedepannya sekarang kita harus mengubah. Tetap kenal, siapapun boleh kita kenal. Tapi menjadi sahabat dekat tidak boleh kecuali orang-orang yang baik saja. Baik, selanjutnya sekarang kita akan lanjut insyaAllah pada siang ini. Langkah ke-22. Langkah cerdas selamat dari api neraka, menjauhi bantah-bantahan. Memang dalam Islam salah satu ciri khasnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bagaimana kita tidak berdebat, ya, tidak berdebat. Kita cukup menyampaikan argumentasi kita, cukup menyampaikan hajat kita, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, selesai bagi kita. Tidak ada dalam kehidupan atau kamu seorang muslim menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang kita nasihatin, dia bisa menerima, minimal dia merespon positif, alhamdulillah. Tapi kalau dari awal kita berbicara dengan dia yang ada adalah penolakan, maka apa manfaatnya? Kalau pertemuan pertama dia menolak, maka pertemuan kedua dia akan lebih menolak lagi, ketiga mungkin dia akan menghina dan seterusnya. Bukan berarti kita berhenti mendakwahi orang-orang yang tidak memahami agama itu melakukan pelanggaran, tidak. Tetapi kita lebih banyak fokus, ya, untuk menyampaikan saja dan jangan menghabiskan argumentasi kita atau waktu kita pada orang-orang yang tidak mau mendengar, apalagi tidak menghargai kita. Ya, Islam melarang penganutnya untuk membuat dirinya terhina. Misal kita berbicara tapi tidak ada yang dengar, ya udah jangan ada di sana. Cari aja komunitas yang kira-kira bisa mendengar kita. Kita berada di satu komunitas kita tidak dihargai, suka diolok-olok segala macam. Cari komunitas yang lain yang kita punya kedudukan, yang kita bisa dimuliakan. Ya, ini boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Kita tidak boleh menjurumuskan diri kita pada hal-hal yang menghinakan diri kita, menjatuhkan martabat kita, menghilangkan peluang-peluang kita untuk bisa berprestasi, ya, dengan cara misalnya diolok-olok atau yang semisalnya. Nah ini gambaran pembukaan tentang masalah larangan atau menjauhi bantah-bantahan. Jadi kita cukup sampaikan dengan cara yang santun dan baik, diterima alhamdulillah. Tidak diterima ya sudah. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustaz, apakah berarti saya tidak boleh berdiskusi? Saya tidak boleh berdialog? Boleh. Tapi tujuannya apa dulu? Kalau kita misalnya punya argumentasi dalam satu permasalahan,
Orang itu juga punya argumentasi dan memang keduanya sedang mencari mana yang terbaik. Ya, itu tidak masalah. Dibolehkan saja. Yang satu menyampaikan argumentasinya, yang satu membantahnya, yang satu menjawabkan lagi. Tapi secara ilmiah, dengan adab dan tata krama yang benar boleh saja. Tapi kalau kita habiskan waktu, terutama pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak tahu menilai kebaikan orang, orang-orang yang cuma tahu ribut saja, hidupnya menggunakan manajemen konflik, tidak ada gunanya kita habiskan waktu dengan orang seperti ini. Ya, tidak ada gunanya kita menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis tentang dalil keutamaan yang didapatkan kalau orang meninggalkan debat. Ya. Diangkat oleh penulis sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1464. Bunyinya kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Terjemahannya, aku akan menjamin, kata Nabi SAW, sebuah istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Perhatikan potongan sabda Nabi SAW, dia tinggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kalau dia sudah sampaikan, ternyata orang itu tidak mau dengar. Ya, kita sudah sampaikan, akhi, ukhti, sholat. Ini perintah dalam agama. Sudahlah, sok tahu, nggak usah gini. Berarti orang yang sudah membuka langsung pintu perdebatan. Kita mau sampaikan ayat, mau sampaikan hadis, kira-kira mau didengar? Nggak bakal didengar. Kalau dari awal sudah dibuka pintu perdebatan duluan, penolakan duluan. Maka ini ada jaminan khusus bagi orang yang meninggalkan debat-debat seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW, juga aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Nanti kita akan rincikan ya. Kemudian yang ketiga, dan juga aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya atau menyempurnakan akhlaknya, karakternya. Baik, kita ambil faedah dulu dari hadis ini. Faedah pertama dari hadis, adanya jaminan dari Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Akan panjang lebar kita paparkan dalil-dalil tambahan dan penjelasan tambahan tentang masalah bab ini. Nanti kita akan fokus insya Allah sampai 1 jam ke depan tentang masalah dalil-dalil tersebut, berikut juga dengan tanya jawabnya insya Allah. Jadi kita akan panjang lebar insya Allah jelaskan tentang masalah potongan pertama hadis, jaminan di pinggiran surga istana bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini akan lebih panjang lebar kita jelaskan tambahan-tambahan dalilnya insya Allah, berikut juga tentang syarah atau penjelasannya. Saya langkahi dulu ini, kita jelaskan dulu hadis ini ya. Kemudian yang kedua, jaminan Nabi SAW di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi poinnya di sini, walaupun bercanda nggak boleh bohong. Ini ada bahasan sendiri tentunya ya, tapi ini berarti adanya ancaman berat bagi setiap muslim yang suka berbohong atau membuka pintu bohong itu sendiri. Dan jangan pernah dibuka, karena satu kali membuka pintu dusta ini, maka akan terbuka dusta-dusta selanjutnya. Ini kalau tidak salah pernah kita jelaskan di salah satu poin dulu ya. Kalau anjuran dalam agama ini agar jangan pernah berbohong sama sekali. Tidak butuh berbohong. Kalau kita benar, kita sampaikan apa adanya. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Mungkin berat pada saat kita harus mengakui kesalahan, tapi pada saat itu pastikan Bapak Ibu sekalian, karena kejujuran kita, permasalahan kita sudah selesai. Walaupun nanti masih ada proses penyelesaian dari permasalahan tersebut. Daripada kita bohong, maka setiap kali ditanya permasalahan, maka akan selalu saja berbohong, dan bohong satu akan punya saudara bohong-bohong yang lainnya. Luar biasanya masalah dusta ini, kalau kita hidup, misal kita jujur 10 tahun, kemudian tahun ke-11 kita bohong sekali, dan ketahuan. Kira-kira yang orang nilai jujur 10 tahun atau bohong yang satu kalinya? Alhamdulillah, banyak saksi. Ya. Jadi luar biasanya, menjaga kejujuran 10 tahun,
itu bisa rusak dengan satu kali bohong saja. Jadi memang berat sekali. Makanya kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu adalah ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah. Dan bohong itu adalah kekacauan dalam jiwa. Karena tidak akan pernah tenang hidupnya. Makanya Nabi SAW melarang tidak boleh bohong walaupun bercanda. Tentu ada satu pengecualian khusus bagi suami istri. Kalau dalam bab bercanda, memuji, dibolehkan berbohong. Ya. Kayak misalnya, suami bilang sama istrinya, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Contoh, untuk menggembirakan istrinya. Atau istrinya bilang, saya belum pernah melihat lelaki setampan kamu, untuk menggembirakan. Di bab itu boleh. Bukan bohong lain ya. Bukan selingkuh lalu bohong, gak boleh. Haram dalam Islam. Tapi dalam pujian, istrinya hidangkan makan, mungkin keasinan. Enak gak? Enak. Dia bohong untuk menggembirakan. Tapi boleh ditambahin. Dia mengatakan lain kali garamnya kurangi ya. Gak apa-apa. Gitu kan? Mungkin suaminya pulang rumah, keringatan bau. Gitu kan? Tiba-tiba mau biologis. Gimana supaya gak tersinggung perasaannya? Oh Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Ya ini contoh. Dan banyak contoh-contoh lain. Intinya jangan berbohong kalau selain daripada pintu ini saja. Kalau pintu ini berbeda, ya. Itu pun ini dalam rumah tangga bukan menjadi satu habit, bukan jadi kebiasaan. Ini sesekali. Yang benar adalah kita gunakan pola kejujuran yang lebih banyak, gitu kan? Betul-betul memang kita puji apa adanya. Kelebihan pasangan kita puji, kemudian kalau kekurangannya kita rangkul dia agar bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Baik, potongan yang ketiga, jaminan di surga juga dari Nabi SAW bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ini kalau tidak salah juga sudah pernah kita jelaskan dulu tentang masalah kedudukan akhlak yang mulia, yaitu orang-orang yang memang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul menjaga karakternya. Karena orang yang hubungannya baik sama Allah, pastikan dia jujur, dia akan amanah, dia akan tanggung jawab, dia akan dermawan. Ya, dia akan pemaaf. Itu karena orang-orang yang kenal Allah SWT terbaiki ya dengan sendirinya karakter-karakter dia, dan dia akan jauh dari karakter buruk seperti bohong, menipu, memukul, menggunjing dan segala macam hal yang dilarang dalam agama ini tentunya. Itu juga ada bahasan sendiri, tapi yang jelas kalau orang berusaha memperbaiki akhlaknya yang mulia, maka itu adalah salah satu kunci masuk ke dalam surga, bahkan mendapatkan istana di tertinggi, tempat tertinggi di surga. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Baik, kita akan fokus teman-teman sekalian bahas tema kita tentang masalah larangan berdebat. Ini tambahan dalil dan syarahnya. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu al-jadal atau utul jadal thumma qara'a ma darabu laka illa jadala. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah atau kebenaran kecuali karena suka berdebat. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka tidak memberikan perumpamaan kepada Muhammad kecuali benar-benar hanya untuk berdebat saja. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya penyebab menyimpangnya seseorang dari kebenaran, dari petunjuk yang telah datang kepada dia, itu karena suka berdebat. Jadi orang yang hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, kalau dia ikhlas hadir untuk mendapatkan ilmu dan dia betul-betul ingin mengejar dan mengamalkan isinya, maka kita temukan pasti ilmu itu akan melunakkan hati dan membuat orang tidak suka berdebat. Bahkan terbuka sekali pintu penerimaan. Karena kalau disampaikan, akhi ukhti begini, oh iya, akhi ukhti jangan begini, oh iya, itu akan terbuka. Ya. Dibandingkan dengan orang justru setiap kali disampaikan satu argumentasi, apalagi kalau itu adalah hobi dia, kesukaan dia dan itu pelanggaran agama, maka yang terjadi dia berdebat. Nah kalau dia mendebat ini bahaya sekali.
Jadi kalau ada yang menyampaikan petunjuk kepada kita dari Allah SWT cuma melalui lisan dia, mungkin karena satu sikap, satu perbuatan yang kita lakukan yang sebenarnya itu buruk, kita tahu sampai pelanggaran, harusnya kita berterima kasih. Jazakallah khair, jazakillahu khair, misalnya kita ucapkan kepada saudara dan saudara kita, sudah mengingatkan, doain ya supaya saya bisa berubah. Nah itu contoh yang baik. Tapi kalau dia justru menyembunyikan ya, keburukan dia itu dan melindungi dirinya dengan berdebat, maka pastikan orang ini pasti akan sesat, ya, akan keluar dari petunjuk yang ada yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, juga hadis atau bukan hadis, ini sebenarnya disebutkan statement ya, para ulama. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah menyebutkan, dan ini dinukil dalam buku Mukhtasar Tarikh Dimashq. Kata Imam Malik rahimahullah, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrithu dhaga'in. Berdebat dalam ilmu akan membuat hati keras dan mewariskan dendam. Jadi berdebat dalam ilmu, kita sudah tahu nih diri kita salah sebenarnya. Tapi berusaha memutarbalikkan fakta, mendatangkan dalil-dalil argumentasi untuk membenarkan. Padahal kita sudah tahu diri kita salah. Maka orang seperti ini tidak akan bermanfaat dan tidak ada keberkahan ilmunya. Malah membuat hatinya keras dan bahkan bisa mewariskan dendam. Makna mewariskan dendam artinya dendam itu akan selalu ada dalam hatinya. Dan bagaimana dia berharap agar rivalnya tadi walaupun benar itu dikalahkan. Tidak hanya saat itu, berlaku kapan saja. Setiap kali dia bertemu, maka dia akan selalu ingin menjatuhkan rival tersebut atau mencelakakannya karena sudah ada sifat dendam dalam hati. Lihat efek daripada berdebat itu, ya. Jadi orang justru sebaliknya kalau kita pahami, kalau ada orang meninggalkan perdebatan, kita sudah tahu orang ini di depan kita sebenarnya salah. Kita sudah sampaikan, tetap dia debat kita tinggalkan, pastikan kita selamat secara hukum agama pada saat itu dan selamat dari makar orang itu. Tapi kalau kapan kita terus berdebat sama dia, maka habis waktu, bisa saja berbalik, tadinya kita benar jadi salah, bahkan bisa kedatangan keburukan yang menimpa kita dari orang tersebut. Ya. Jadi orang yang diam itu subhanallah betul-betul emas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini diamnya pada tempatnya ya. Bukan diam kalau lihat ada kebenaran lalu tidak disampaikan, tidak. Yang kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang benar atau dia diam saja. Salah satu maknanya adalah dia hanya membahasakan apa yang diperlukan ya, dan tidak menghabiskan waktu untuk berdebat. Menghabiskan waktu untuk berdebat. Jadi kita temukan apakah sebagian ulama atau ulama tidak berdebat? Mereka berdebat. Tapi berdebatnya tadi saya bilang, kalau bertemu antara dua orang dan dua-duanya ingin menyampaikan argumentasi demi untuk maslahat umum, ada sebuah hukum agama ingin dikerucutkan supaya keluar sebuah fatwa misalnya, maka si A menyampaikan argumentasi, si B menyampaikan argumentasi, lalu terjadi diskusi ilmiah, maka itu tidak masalah. Ini tidak masuk dalam debat yang dilarang. Karena nanti ujung-ujungnya akan diambil pendapat yang paling benar misalnya, ya. Seperti mungkin teman-teman di Majelis Ulama Indonesia atau di Majelis Ulama di dunia ini, pasti mereka pada saat ingin menyampaikan sebuah fatwa, saya pun pernah terlibat di beberapa majelis gitu ya, pada saat mau mengerucutkan kepada sebuah hukum, maka pasti yang ini mengajukan argumentasi, yang itu mengajukan, tapi semua ini tujuannya untuk ngerucut ke satu poin, mana kira-kira pendapat yang paling baik buat umat ini, maka itu tidak masalah. Yang dimaksud sini adalah bukan masalah itu. Berdebat pada hal yang tidak ada gunanya. Kita berdebat dengan orang bodoh, berdebat dengan orang yang tidak bisa menerima kebenaran, tidak ada manfaatnya. Pernah disebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah yang baru kita sampaikan statement beliau ya, tentang masalah beliau mengatakan berdebat dalam ilmu akan membuat keras hati dan mewariskan dendam. Beliau pernah pada saat lagi haji didatangi oleh beberapa muridnya. Imam Malik ini hidup di Madinah, dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau terkenal sekali imam madhab, salah dari imam madhab, dan ini adalah dari 4 imam madhab ya, dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, pemilik buku kitab Muwatta rahimahullah. Beliau waktu itu hidup semasa, beliau meninggal tahun 179, beliau semasa dengan imam madhab yang lain Abu Hanifah, ini meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi
Imam Syafi'i tidak sempat jadi muridnya Imam Malik dan tidak sempat jadi muridnya Imam Abu Hanifah karena tahun Imam Abu Hanifah meninggal 150 tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi beliau hanya belajar dari Imam Malik saja. Tapi Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ini sering beda pendapat. Sebabnya karena masa dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan bisa via telepon, transportasi mudah sekali, orang naik pesawat, ya bisa ketemu dalam sehari, bahkan bisa tektokan lah pergi misalnya dari Saudi ke Irak atau Irak ke Saudi misalnya, atau dari Indonesia bisa kita bolak-balik, berangkat sehari, besok kita pulang, dengan diskusi itu bisa saja. Ya. Tapi masa dulu tidak bisa. Nah di Madinah kebetulan kondisinya pada saat itu karena kota Rasulullah SAW, juga Imam Malik ini masih di generasi tabi'in, ya, karena beliau belajar dari para tabi'in, ya, di antaranya beliau belajar dari Nafi', maulanya Abdullah bin Umar, kemudian dari Abdullah bin Umar, jadi beliau generasi tabi'in. Tabi'in yang datang belajar dengan sahabat, tabi'in yang belajar dengan para tabi'in tersebut. Yang jelas Imam Malik rahimahullah, karena beliau tinggal di Madinah dan beliau masih sangat dekat dengan masa meninggalnya Nabi SAW, masih berinteraksi dengan banyak orang yang hidup dengan para sahabat Nabi dari kalangan tabi'in, maka beliau ya, sangat dekat dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau menulis dalam salah satu fikih beliau, Imam Malik ini, kalau perbuatan ya penduduk Madinah itu bisa jadi hujjah, ya. Contoh misalnya takaran untuk menakar zakat fitrah, ya, contoh misalnya. Nah penduduk Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu mereka masih pegang takaran di masa itu persis seperti takarannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Malik mengatakan, ya udah kalau penduduk Madinah turun-temurun pakai ini tolok ukurnya udah. Nah seperti itu kurang lebih. Nah Imam Abu Hanifah hidupnya di Irak. Irak cukup jauh, ya, dari Madinah. Mungkin perjalanan masa itu 1 bulan orang menunggangi kuda, jauh sekali. Imam Abu Hanifah karena beliau di wilayah Persia, Irak itu kan wilayah Persia, masih banyak orang yang baru masuk Islam, dari orang-orang penyembah berhala, penyembah api, ya. Dan waktu itu banyak pendusta-pendusta yang muncul mengarang-arang hadis. Maka Abu Hanifah lebih teliti untuk menerima dan menyortir hadis-hadis Nabi SAW. Nah karena ini banyak terjadi perselisihan pendapat antara dua imam ini. Banyak terjadi perselisihan pendapat di antara dua. Maksudnya sisi pendapat ini bukan mereka berdialog, ya. Mereka belum pernah ketemu pada masa itu. Tapi yang ini lebih toleransi dalam banyak hukum Imam Malik karena memang beliau hidup di kota Madinah. Banyak dalil-dalil yang jelas depan mata dan juga perbuatan penduduk Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah berada di Irak cukup jauh. Maka kadang-kadang Imam Malik bilang boleh, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, atau sebaliknya. Ringkas cerita, pernah mereka berdua bertemu di musim haji. Lagi haji, kemudian muridnya Imam Malik datang lalu mengatakan, wahai imam, imam itu kayak kita sekarang kiai, ustaz. Di tembok, di tiang masjid haram di sebelah sana, ada Imam Abu Hanifah yang selalu berselisih pendapat dengan anda. Tidakkah anda temui dia agar anda bisa menyatukan, ya, berdialog sehingga bisa bertemu perselisihan pendapat selama ini yang memang ini muridnya kubuhnya ada, ini muridnya kubuhnya ada gitu. Kata Imam Malik, baik, mana orangnya, ditunjuk. Karena Imam Malik mengatakan pada murid-muridnya, jangan ada yang ikut dengan saya. Cukup saya sama dia saja yang akan duduk. Maka duduklah Imam Malik dan Abu Hanifah berbicara cukup panjang, lama waktunya. Sampai setelah selesai, mungkin kalau kita berjam-jam sekarang. Sampai sudah selesai, maka murid-murid Imam Malik mengatakan, wahai imam, bagaimana pendapat anda tentang dia? Maka Imam Malik dengan sangat luar biasa mengucapkan kata-kata, sungguh Allah telah pertemukan aku dengan seorang laki-laki dari ulamanya umat ini yang kalau dia ingin membuat tiang masjid haram ini berbicara, bisa berbicara. Maksudnya orangnya punya kuat, hujjah, argumentasi. Dan Imam Malik sama sekali tidak mendebati pada hal-hal yang memang tidak perlu untuk berdiskusikan. Dan beliau justru mengakui teman diskusinya atau teman dialognya, ya, atau mungkin kita katakan tadi debat ilmiahnya, pada saat memang tegak argumentasi pada mereka. Nah begitulah keadaan para ulama. Bukan fanatik dengan pendapat walaupun salah. Ya. Ini poin bisa ditangkap pesannya. Baik. Selanjutnya
Ada juga sebagian ulama mengatakan idza aradallahu bi'abdin syarran uglika anhu babul amali wa fataha lahu babul jadal. Kalau seandainya Allah menginginkan kepada seorang hamba keburukan, justru Allah tidak ingin selamatkan orang ini, maka Allah akan tutup pintu-pintu amal untuknya, bahkan Allah akan bukakan baginya pintu perdebatan. Jadi kalau ada orang yang selalu kerjanya cuma debat aja terus, ya, dalam hidup itu bangun tidur sampai tidur berdebat, ya. Kalau perlu dia berdebat dengan dirinya sendiri di cermin, ya, maka orang seperti ini memang betul-betul Allah inginkan keburukan bagi dia, ya. Tapi kalau ada orang justru kalau kita mulai intonasi suara tinggi saja, ya, atau berubah aja, maka dia terus menahan diri, maka orang itu adalah hal yang positif. Tapi kalau ada orang terus saja memancing emosi kita, dia tidak puas sampai kita emosi, sampai kita berdebat, sampai berantem sama dia, maka ini orang berarti buruk. Nah gitu tolak ukurnya, dinukil dari kitab Al-Hilyah di jilid 8 halaman 361. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman pernah menasihati anaknya begini. Dia mengatakan, ya bunai, ini Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang tidak pantas dan tidak akan ada lagi orang sebelum dan sesudahnya memiliki kerajaan tersebut. Orang yang sangat cerdas, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia nasihatin anaknya. Dia mengatakan, ya baniya atau ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal mira. Hati-hati kamu dengan perdebatan atau jauhi perdebatan itu. Fa inna naf'ahu qalil, karena kecil sekali manfaatnya. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwan, dan dipastikan dia akan melahirkan kebencian di antara orang-orang yang bersaudara. Kalau sudah mulai berdebat, ya, kita temukan biasa misalnya dalam rumah tangga, kalau suami istri selalu ribut aja, berdebat, bukan bicara umumnya, ada masalah apa dipecahin sama-sama, selalu ribut. Bahkan ada biasa kadang-kadang yang lebih dahulukan egonya. Jelas-jelas salah, tapi nggak mau dibilang salah. Nggak mau dengar nasihat pasangannya, nggak mau dengar suami, nggak mau dengar istri, ya nggak mau dengar misalnya mertua, orang tua, atau siapa saja ipar, masukan tidak mau dia dengar. Maka orang seperti ini kita akan temukan selalu hidupnya kacau, tidak tenang. Tapi kalau ada orang malah menjauhi perdebatan itu, dan dia lebih cenderung kepada, misalnya kalau ada orang menyampaikan sesuatu dan dia tahu itu benar. Oh ya itu benar, mungkin saya yang salah ya. Spontan aja begitu. Langsung dia perbaiki keadaannya. Orang seperti ini kita akan temukan bahagia. Karena dia hari demi hari terus belajar, hari demi hari terus mengubah dirinya dari yang kurang menjadi sempurna, dari salah menjadi benar. Nah itu lebih bagus. Kita tiap hari belajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Daripada kita harus ngotot dengan egoisme untuk mempertahankan pendapat padahal sebenarnya salah. Ya. Bahkan kalau orang yang bijaksana dengan anaknya pun yang mungkin jauh lebih muda dari dia, lebih kecil, tapi kalau disampaikan benar maka diterima. Kadang-kadang ada orang tua gitu ya, dia tidak mau terima karena anaknya yang ngomong. Siapa kamu ya, anak kecil baru lahir kemarin udah mau negur-negur gitu kan. Bagi orang seorang muslim tidak seperti itu. Selama kebenaran tidak perlu lihat dari mana sumbernya. Apakah anak kecil, apakah orang tua, apakah orang lebih mungkin rendah tanda kutip di sini dari sisi jenjang sosialnya, nggak ada hubungannya. Kalau selama kebenaran itu akan bisa tegak sendiri, ya, walaupun kita terima atau tidak terima gitu. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam banyak sekali dalil, ya, berhubungan dengan masalah ini tentunya. Di antaranya beliau mengingatkan kepada kita, kalau ingin menjauhi perdebatan, maka tidak usah berbicara. Pertama ya, ada beberapa poin. Yang pertama, kecuali memang kita punya ilmunya dan ada hubungannya dengan kita. Itu dulu, supaya tidak terjadi perdebatan. Jadi kalau kita mau berbicara, ada ilmunya dan ada ya, hubungannya dengan kita. Jadi tidak usah masuk kepada hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kita. Gak usah masuk. Nah ini kan kita dekat dengan pilpres, pilkada ya. Gak usah masuk debat-debat yang tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Ya. Ibu-ibu lagi goreng tempe berdebat sama temannya di handphone, nanti hangus tempenya. Orang di warung kopi lagi enak-enak minum kopi, ngobrol berdebat tentang masalah siapa yang paling bagus di antara keduanya. Gak penting. Untuk apa kita berdebat di situ?
Apa memang kita ahli politik? Kan tidak. Gitu kan? Kalau Bapak Ibu mau milih nomor 11 atau 13 atau 17 bebas. Tapi tidak usah debat. Nggak usah kita debat. Kalau antara calon sama calon itu terserah. Kita memang mereka sedang menyampaikan program-program mereka. Tapi kalau kita, untuk apa? Bahaya sekali nih, karena kadang-kadang akan muncul, tadi dikatakan ya, kalau berdebat pada hal-hal yang tidak diperlukan, kita masuk kepada poin yang tidak perlu. Sampai ada yang sampai kepada saya informasi cerai suami istri gara-gara di masa pilkada atau pilpres itu. Ada ribut antara orang tua sama anak, mertua sama anak mantu. Ini apa gunanya? Apa manfaatnya buat kita? Gak ada manfaatnya sama sekali. Alam politik ini alam yang berbeda, butuh ilmu khusus, butuh energi khusus. Tidak usah kita masuk di sana. Ya, pengen tuh pilih siapapun, pilih aja. Berbeda pendapat silakan saja. Tapi jangan sampai berdebat yang tidak ada gunanya. Kita membela, belum tentu juga orang itu benar. Ya, kalau dia benar dengan kita berikan dukungan pribadi nggak ada masalah. Ini salah satu contoh saja. Jadi kita hindari, ya, agar tidak terjadi perdebatan. Kalau tidak punya ilmunya dan juga tidak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau ada hubungannya sama kita ya silahkan. Dan juga kita punya ilmunya untuk membahas. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak terjadi perdebatan yang harus diperhatikan adalah kita lihat situasi dan kondisinya. Apakah situasi dan kondisi ini memungkinkan untuk kita berikan masukan kepada seseorang yang kita ingin berikan masukan di depan kita? Kalau iya, silahkan saja. Tapi kalau tidak, maka akan melahirkan perdebatan. Orang tidak mungkin menerima nasihat di saat dia sangat lapar sekali, misalnya. Atau orang lagi emosi sekali. Percuma kita bicara sama orang seperti ini, akan melahirkan perdebatan. Gitu kan? Tapi kalau kondisi dan keadaannya, kita lagi sholat, tenang, rupanya ada orang di sebelah kita, safnya tidak rapi. Lalu kita sampaikan, memberikan masukan baik-baik, maka itu positif saja. Gitu kan? Positif saja. Maka ini poin yang kedua yang harus diperhatikan agar jangan sampai terjadi perdebatan. Ya. Poin yang ketiga, jadi kita harus lihat situasi dan kondisi ya, yang kedua itu. Poin yang ketiga, kita menggunakan bahasa sesederhana mungkin dan secukupnya. Jadi nggak perlu misalnya ada orang safnya tadi tidak rapat atau tidak rapi di sebelah kita. Lalu kita mengatakan, saya mau menjelaskan dulu kepada kamu ya kitab yang pernah saya baca, nama kitabnya ini, babnya ini disampaikan oleh ustadz ini di malam ini di masjid itu, ya. Panjang lebar semua ternyata ujungnya cuma satu hadis tentang masalah saf harus rapat. Ya, ini kan terlalu panjang. Jadi terlalu jauh muter-muter. Ya, to the point saja berbicaranya gitu kan. Jadi biar clear selesai, yang penting disampaikan dengan cara-cara yang baik. Gitu. Kemudian yang keempat, ya, kita niatkan untuk mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran sebagai nasihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya nasihat. 3 kali Nabi ulangi, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat, semuanya niatnya untuk memberikan masukan positif ya kepada orang. Ada poin juga perlu untuk digarisbawahi ya tentang masalah tadi. Salah satu poin itu kita harus melihat situasi dan kondisi. Walaupun kita boleh menyampaikan. Saya pernah masuk ke masjid sholat, kebetulan saya berada di saf yang di belakang, di depan saya ada orang, saya tidak perhatikan waktu dia duduk dari rakaat pertama sampai itu kebetulan sholat subuh. Kemudian setelah saya salam, saya melihat orang ini rupanya di sebelah dia, antara dia dengan jemaah di sebelah itu ada tempat kosong. Kemudian dia juga duduk ik'a yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada cara duduk yang dilarang oleh Nabi itu yaitu dua-dua kakinya di kiri kanan. Kan kalau iftirash itu kan didudukin kaki kiri ya. Kalau ini dua-duanya dibuat tertidur di sebelah kiri kanannya. Sambil waktu saya zikir, saya melihat kondisi orang ini, hati saya terganggu. Karena ini orang tadi sholatnya
sepertinya safnya jarak. Ini tanggung jawab saya nih. Allah tanya nanti hari kiamat. Depan mata saya lihat. Duduknya juga keliru. Gitu kan? Kalau apalagi ini baru salam. Gitu kan? Subhanallah. Saya sambil berzikir, sambil berdoa sama Allah. Tiba-tiba orang ini balik. Terus waktu dia sudah mau keluar dari masjid, dia salaman sama saya. Terus saya bilang, Pak maaf bisa saya kasih masukan? Saya bilang, oh ya silakan Ustaz. Iya. Baik, berhubungan dengan masalah shaf. Tadi saya lihat jarak antum dengan shaf di sebelah kosong. Oh iya, tadi sebenarnya dijelaskan. Dibilang jazakallah khair, saya tadi waktu sholat sebenarnya shaf saya rapat. Tapi di sebelah saya, antara saya sama jemaah sebelah itu ada anak kecil. Anak kecil ini waktu lagi mau salam, waktu rakaat pertama dia pergi. Cuma saya ragu, saya belum tahu ilmunya. Apakah saya merapat ya atau saya biarin aja. Juga selalu dalam pikiran saya jangan sampai anak kecil ini kembali gitu. Jadi akhirnya dari rakaat pertama sampai rakaat salam, anak itu nggak kembali, dia juga safnya berjarak. Saya bilang, oh jazakallah khair, saya tidak tahu kalau tadi ada anak kecil, tapi tetap aja sunnahnya kata Nabi SAW, ya sesungguhnya langkah kaki termulia di muka bumi adalah langkah kaki yang menutupi celah-celah saf yang kosong. Harusnya langsung merapat, gitu kan? Jangan dibiarkan ada celah kosong. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, kita boleh dalam fatwa ulama melangkah. Misalnya di depan kita ada saf, orang batal wudhunya dia pergi atau masih kosong. Kita boleh lagi sholat melangkah masuk ke saf itu untuk menutupi celah yang kosong. Terus saya bilang, oh ya baik kalau itu. Terus yang kedua tentang masalah duduknya. Oh dia bilang, kebetulan waktu dia, dan ini sesama laki-laki ya, karena kami di saf laki-laki. Kebetulan waktu dia lagi zikir, saya juga lagi zikir, supaya saya bisa memberikan gambaran kepada dia tentang duduknya, saya sempat nyalain kamera handphone, terus saya foto kaki beliau. Setelah itu saya bilang, tadi antum duduknya saya lihat duduk seperti ini. Apa ini duduk waktu lagi sholat, atau memang setelah salam nih? Oh dia bilang ini setelah salam Ustaz. Oh berarti saya mohon maaf, karena saya lihatnya ini setelah salam. Pas habis salam kan antum depan saya. Jadi saya lihatnya duduknya begini, kalau ini memang duduk yang dilarang. Terus dia praktekin, enggak Ustaz, kalau saya sholat saya duduk begini. Itu setelah salam karena saya ingin meluruskan kaki saya sedikit sakit, dia bilang. Nah terus saya bilang, oh ya baik kalau gitu. Yang penting saya cuma ingin menyampaikan dan saya mohon maaf kalau saya keliru gitu. Saya cuma berikan masukan. Oh enggak, jazakallah Ustaz. Intinya sebenarnya pada saat itu terjadi pembicaraan kita tapi murni untuk nasihat, murni bukan untuk berdebat nih. Dia pada saat sampaikan argumentasinya saya bisa terima, dia juga saya sampaikan bisa menerima, jadi sama-sama lugowo enak ya. Tapi tujuannya memang untuk nasihat tadi. Kemudian teman-teman sekalian yang juga perlu diperhatikan, ada hadis yang menguatkan tentang apa yang kita bahas tadi ini, bahwasanya akan diberikan tempat istana di surga. Sabda Nabi SAW, "Man tarakal mila wa huwa mubtilun." Siapa yang meninggalkan perdebatan, sementara ia memang berada di atas kebatilan. Ini keutamaan khusus bagi orang yang tadinya berdialog, tapi setelah tegak padanya argumentasi atau hujah, dan dia lihat, oh temannya yang sedang memberikan masukan ini benar. Dia batalkan, dia nggak mau munculkan egonya. Tadi kan kita bilang kalau ego itu tidak akan selesai ya. Tapi kalau ada orang justru, oh begitu ya, oh berarti tadi saya salah ya, misal contoh. Kalau ada orang yang seperti ini, keutamanya luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, sementara memang dia di atas kebatilan, dia tahu dirinya salah, oh berarti saya salah dong, maafin saya misalnya gitu ya. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di pinggiran surga. Kemudian dikatakan, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia itu dalam kondisi benar. Ya, kita sudah benar nih, kita berdialog sama seseorang, lalu ternyata kita sudah tegakkan hujah, dia tidak mau terima. Lalu kita tinggalkan orang tersebut. Maka orang yang meninggalkan ini, karena tidak mau menghabiskan waktunya berdebat tadi, akan dibangunkan baginya istana di tempat tertinggi surga. Jadi ini keutamaan yang luar biasa yang bisa didapatkan hanya karena masalah ya, meninggalkan perdebatan itu. Ini satu hal yang luar biasa yang harus diperhatikan. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhibu Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhibu Tarhib.
Kemudian Imam Syafi'i juga rahimahullah, walaupun beliau seorang ulama, ya beliau ya memberikan motivasi buat dirinya dan menjadi kaidah buat kita. Beliau mengatakan, ma nadartu ahadan illa 'alan nasihah. Kalau aku pun harus berdebat dengan seseorang atau berdiskusi atau berdialog, maka aku tidak melakukan kecuali dalam rangka memberikan nasihat saja. Maksudnya aku sampaikan, dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, ya sudah, enggak masalah gitu ya. Dan beliau juga mengatakan, wallahi ma nadartu ahadan fa ahbabtu an yukhti. Dan demi Allah, aku berharap sekali kalau aku berdialog sama seseorang, aku berharap agar dia tidak salah. Semoga aku yang salah. Ini Imam Syafi'i punya adab luar biasa. Jadi kalau beliau lagi berdialog sama orang, beliau berharap orang itu yang benar. Jadi kalau betul-betul secara ilmiah dari dialog, maka beliau justru berharap yang sedang rivalnya berbicara yang benar. Tapi beliau tetap sampaikan argumentasinya. Tujuannya untuk bertawaduk tentunya. Merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini poin penting. Bagaimana seseorang itu memahami bahwasanya dia perlu menghormati pendapat orang lain. Dan ini bisa kita tambahkan di poin nomor 5-nya. Ya, tadi kan ada 4 poin ya. Poin ke-5-nya adalah bagaimana supaya tidak terjadi perdebatan, menghormati pendapat orang lain. Bahkan disampaikan di awal pun tidak masalah. Kita menerima di awal teguran pun, di awal masukan pun itu adalah hal yang sangat baik. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, orang yang paling suka berdebat ini, apalagi kalau pada kebatilan, itu masuk dalam kategori dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan dalam kitab Al-Kabair beliau, berdebat itu ribut terus, pokoknya kerjanya ribut. Mungkin kalau ada 3 orang depan dia, dia siap untuk berdebat sama A, B, C dalam waktu yang bersamaan. Ribut sama ini, ribut sama itu, ribut sama ini, ada seperti itu orang. Ini Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Berdalilkan hadis Nabi SAW diriwayatkan Bukhari Muslim, inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasim. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan 1 jam lebih, bab ini sebenarnya di kajian dosa-dosa besar khusus untuk menjelaskan hadis ini saja. Yang artinya dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya kata Nabi SAW, orang yang paling dimurkahi Allah adalah orang yang paling sengit atau selalu berdebat. Bagi dia tidak seru kalau tidak berdebat. Harus semuanya berdebat. Bahkan kalau perlu istrinya buatin kopi, debat juga masalah kopi itu. Ya. Istrinya masak apa, debat juga masalah masakannya. Yang tidak perlu, nggak ada gunanya. Udah makanan ada, bismillah, makan enak, terima kasih, syukur, selesai kan gitu. Ngapain debat tentang masalah sambal, tentang masalah sayur asam, nggak penting banget gitu ya. Atau berdebat dengan suaminya pada hal-hal yang sederhana. Mungkin karena hanya suaminya menggunakan kaos kaki warna itukah, atau baju itukah, atau apa saja yang tidak diperlukan. Atau berdebat dengan anak-anak yang tidak diperlukan juga. Ya, yang tidak perlu sama sekali. Kemudian teman-teman sekalian, ada satu juga pintu lain yang terbuka kalau orang banyak berdebat. Yaitu pintu banyak berbicara. Dan suka mengganggu orang lain dan akan melahirkan kesombongan. Ini bahaya sekali. Efek daripada suka berdebat itu, akan orang pasti dia banyak bicara. Orang yang banyak bicara ini salahnya lebih banyak daripada benarnya. Itu otomatis karena terlalu banyak bicara. Dan akhirnya suka mengganggu orang lain. Subhanallah, orang yang suka berdebat itu, kita walaupun pertama kali ketemu, dari intonasi suara saja dan penyusunan kosa katanya, itu udah cukup membuat kita tidak nyaman. Karena kayak tidak beraturan. Kadang-kadang ada yang tinggi intonasinya, ada yang rendah, kosakatanya berantakan, membuat kita langsung tidak nyaman dari awal. Pernah nggak ketemu sama orang, kita begitu duduk sudah nggak nyaman kita ngomong? Karena memang itu ciri orang yang suka berdebat. Apalagi kalau pertama ketemu yang muncul adalah langsung serangan ya kepada pertanyaan yang memang menyudutkan kita gitu, yang tidak diperlukan sama sekali. Ya, salah satu yang harus diperhatikan kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk salah satu kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya sama dia. Dan tidak ada gunanya buat dia. Ya. Temannya di sebelah pakai baju hitam atau pakai baju biru atau pakai baju apa. Kenapa dia pakai itu ya? Kenapa dia tidak pakai baju ini saja? Kenapa dia pakai beli mobil itu ya? Kenapa dia kerja di kantor sana? Kenapa dia nikah sama orang itu? Kenapa anaknya cuma 2? Kenapa ini? Kenapa semuanya?
Jadi kalau sudah muncul ini banyak bicara, berhenti. Karena nggak ada gunanya. Kalau ada hubungannya sama kita, baru. Ya, kalau tidak ada hubungannya, tidak perlu. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita poin penting sekali berhubungan dengan masalah ini ya. Orang yang suka berdebat pasti banyak bicara, pasti suka mengganggu orang lain, orang tidak nyaman dengan dia, dan akhirnya memunculkan kesombongan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, kata beliau, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, dan yang paling dekat nanti tempatnya di istana di surga, tempat duduknya dengan aku, adalah ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Yang paling santun, yang paling mengalah, yang paling pemaaf, ya, yang paling dermawan. Itu semua orang yang paling Nabi SAW cintai dan paling dekat nanti istananya dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah, dan ketahuilah orang yang paling aku benci dari kalian dan orang yang paling jauh dari aku nanti di hari kiamat, ya, adalah disebutkan sini ada 3 ya, al-thartharun. Al-thartharun itu orang yang paling banyak bicara. Kalau bicara ribut suaranya. Kita nggak nyaman karena intonasinya sudah sangat tinggi, itu thartharun. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan al-mutasyaddiqun. Dan mutasyaddiqun ini orang yang juga suka berbicara banyak, gitu kan? Tapi diikuti dengan perasaan sombong, berbangga-bangga dengan dirinya. Ini orang yang paling Nabi benci. Kemudian juga al-mutafaihikun. Orang-orang yang suka berlebih-lebihan dalam menyusun kosakatanya sehingga orang biasa bilang lebay kalau kita. Ya. Ya. Sehingga mungkin bahasa Indonesianya seperti ini tapi dia kemas sedikit supaya bisa berubah. Ya. Supaya kesannya dia berbeda dengan orang lain. Ya. Nah ini kelompok yang ketiga yang Nabi SAW tidak sukai. Lalu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kesimpulannya 3 yang tadi anda sebutkan itu. Kalau ya Rasulullah, qad alimna thartharun wal mutasyaddiqun. Ya. Kami tahu tharthara, orang yang suka intonasi suara tadi dan banyak bicara. Kemudian mutasyaddiqun, ya, orang yang tadi juga berbicara tapi dengan kesombongan. Ya. Kemudian kalau mutafaihikun, apa itu ya Rasulullah? Yang golongan ketiga tadi beliau mengatakan juga al-mutakabbirun. Orang yang juga sombong kalau berbicara. Kalau saya melihat tadi yang bahasanya itu adalah orang yang coba ya mengemas kosakatanya. Baik, kita lihat penjelasan para ulama berhubungan dengan masalah perkataan ini. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah, kalau al-tharthara tadi adalah orang yang banyak bicara dengan intonasinya tinggi. Jadi kita temukan kadang-kadang, maaf, kalau bahasa sesuai mudah difahami, tidak ada titik komanya. Bicara terus, gak berhenti-berhenti, bahkan tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk bicara. Ini orang pertama yang Nabi paling benci dan jauh kedudukan dari Nabi SAW pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, al-mutasyaddiq adalah orang yang biasa mengganggu orang lain. Ya. Kemudian, atau bisa juga menggunakan kosakata yang jorok. Itu namanya al-mutasyaddiq. Kalau al-mutafaih, ya tadi itu yang ketiga adalah orang sombong. Mutafaihikun adalah orang-orang yang sombong, suka berbangga dengan apa yang dia miliki. Ini perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian juga perkataan Ibnu Athir dalam kitab An-Nihaya beliau, Ats-Thartharun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Orang Arab itu sebenarnya kalau bilang tharthara itu orang yang banyak ngomong. Tapi ngomongnya tadi tidak ada titik koma, tidak ada kesempatan rivalnya atau temannya untuk bicara. Dia yang dominasi semua. Sering kali juga kita temukan tharthara ini, orang bicara bidang apapun dia selalu hadir seakan-akan dia kuasai semuanya. Ya. Padahal sebenarnya belum tentu dia kuasain. Orang bicara masalah politik dia juga seperti ahlinya, ekonomi dia seperti ahlinya, ini seperti. Padahal tidak ada orang yang menguasai semua bidang itu kan. Tapi dia sengaja membuat dirinya seakan-akan punya sesuatu di situ. Ya, jadi kita harus sadar kalau kita tidak punya ilmunya nggak usah bicara. Kalau cuma pengetahuan umum itu bukan ilmunya. Ilmu itu maksudnya betul-betul menguasainya ya. Kalau tidak kuasai untuk apa kita bicara?
Kemudian kata Ibnu Athir rahimahullah, Ats-Tsartsarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Sementara Al-Mutasyaddiqun adalah orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ini definisi beliau. Adapun yang mengatakan, ada juga yang mengatakan Al-Mutasyaddiqun adalah orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibirkan bibir ke arah mereka. Ini semua orang-orang yang dibenci. Jadi semuanya ini retorika berbicara sebenarnya. Yang Nabi SAW anggap ini dosa dan jauh dari beliau pada hari kiamat nanti. Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Targhib beliau, Ats-Tsartsar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Sementara Al-Mutasyaddiq adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Ya. Sementara Al-Mutafayhiq hampir semakna dengan Al-Mutasyaddiq, yang berarti orang itu memenuhi mulutnya dengan kata-kata dan berbicara panjang lebar, ingin menunjukkan kefasihannya, keutamaannya, merasa tinggi lebih dari orang lain. Dan ini semua dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ini luar biasa gitu. Efek yang lain dari orang yang berdebat itu adalah memunculkan perkataan jorok, celaan. Ya. Jadi kalau kita biasa bicara sama seseorang, kemudian dia, ciri khasnya dia itu suka berdebat adalah orang suka mencela. Apa saja orang salah depan mata dia. Dan itu bukan ciri orang beriman. Ya, kalau ada orang setiap kali kita bicara justru selalu yang ada adalah muncul salah. Oh enggak kok, menurut aku begini, menurut saya begini. Selalu menurut dia. Padahal sebenarnya mungkin itu tidak ada hubungannya sama dia. Mungkin orang lain memilih dengan hak dia, itu tidak ada hubungannya, bukan ranah dia untuk masuk, tapi dia masuk ke sana. Makanya masuk semua kecelaan. Misalnya dia datang ke rumah temannya, semua dari pintu masuk sampai ke dapur semuanya jadi celaan. Semua jadi, kenapa kau pakai warna ini, kenapa begini, kenapa tidak begini, menurut aku begini saja. Ya. Ini untungnya bukan ketemu sama saya nih. Kalau ketemu sama saya akan mengatakan ini rumah saya, ya, ini urusan saya, gitu kan. Silakan bertamu ke rumah lain aja gitu. Ya iya kalau ada orang seperti itu ya. Karena semuanya begini dicampurin. Semua yang ada adalah celaan. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ya riwayat Ahmad, laisal mu'minu bit-ta'an. Bukan cirinya orang beriman itu suka banyak mencela. Walal la'an, suka melaknat, mendoakan buruk. Walal fahishi walal badi'. Dan juga bukan orang yang buruk akhlaknya, suka bertutur kata kasar, dan juga bukan orang yang suka menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Jadi itu perkataan orang-orang ya, mukmin, mereka jauh dari sifat-sifat seperti itu. Ya. Kemudian salah satu ciri orang yang suka berdebat itu, ya, mereka suka sombong, kemudian juga menganggap remeh orang lain, dan orang seperti ini kita akan temukan akan jauh dari keramahan, dari senyum. Itu orang suka berdebat. Ya. Karena yang ada, kalaupun dia ketawa, ketawanya itu ketawa debatan. Ya. Menghina orang lain. Ya. Maka tidak ada orang yang merasa nyaman dengan orang seperti ini. Tidak akan ada orang yang merasa nyaman. Apalagi kalau dia berbangga-bangga dengan perbuatan yang lebih parah itu kalau dia bangga dengan perbuatan dosanya. Ya. Dia sudah berzina semalam, dia sudah menipu, dia sudah pernah memukul orang ini dan seterusnya lah. Ya. Itu kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku bisa diampuni dosanya kecuali orang yang betul-betul ya melakukan dosa dengan cara terang-terangan. Wa inna minal mujahara, dan termasuk dari terang-terangan itu adalah ayya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarallahu 'alaihi. Dan salah satu terang-terangan adalah seseorang sudah melakukan satu perbuatan pelanggaran di malam hari dan Allah tutupin dia sampai pagi hari. Fayaqul, tapi besok pagi dia bilang, ya fulan, wahai fulan, amiltul bariha kada wa kada. Wa qad bata yasturuhu rabbahu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dia mengatakan besok paginya, hai fulan, dia bilang sama teman-temannya, ya, sungguhnya saya tadi malam melakukan ini dan itu. Ya. Maka kata Nabi SAW, sebenarnya Tuhannya telah menutupi dia tapi dia membuka sendiri aibnya. Nah ini semua efek daripada orang yang berbuat atau membuka pintu perdebatan itu. Kesimpulan dari apa yang kita bahas teman-teman sekalian adalah bagaimana setiap orang di antara kita menjauhi perdebatan tersebut. Jangan pernah buka pintu perdebatan itu kecuali
babnya adalah tadi diskusi ilmiah, ya, itu pun dengan intonasi suara yang baik, yang santun, kemudian memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyelesaikan pembicaraannya, ya. Kemudian pada saat itu mencerna apa yang disampaikan beberapa saat supaya betul-betul kita tahu orang ini benar atau tidak, dan kita salah atau kita benar. Lalu kemudian kita baru menyampaikan kalau diperlukan untuk disampaikan, ya, apa yang merupakan argumentasi kita. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya Bapak Ibu sekalian tentang masalah perdebatan, dan saya mengajak teman-teman untuk selalu bersama kami mendukung medsos ini, media dakwah yang sudah kami jalankan alhamdulillah dari tahun 2013, sudah 10 tahunan sekarang. Semoga Bapak Ibu juga bisa ikut serta, tentu dengan sistem masing-masing dari media itu. Di YouTube tentunya ada dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, supaya Bapak Ibu bisa dapat notifikasi dari kami di Instagram, di Facebook, di TikTok. Kemudian juga kami sudah bedah atau bagi ada tim, alhamdulillah Allah mudahkan, jazakumullah khairan teman-teman di kantor, dari ceramah 1 jam, 2 jam dipotong jadi 1 menit di Instagram, cukup banyak diambil, di share. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala dari situ, ya. Kemudian juga kami mengajak bagi teman-teman yang ingin bergerak di kegiatan sosial, Allah amanahkan di pundak kami sedekah kreatif. Yayasan bisa dilihat di medsosnya, cukup banyak kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu ikut serta bersama kami insya Allah. Dan bagi yang berminat untuk haji dan umroh, insya Allah bisa juga mendaftar di travel yang Allah amanahkan, Uhud Tour bersama kami. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.